Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Faya ayyul hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang insyaallah tansah dipun muliakan Allah. Sarengan kesempatan ingkang mulia menika kula ajak kula ngemutaken semoga tansah nambah rasa syukur kita wonten ngarsa dalem Allah taala. La in syakartum la azidannakum. Insyaallah kanthi kita syukur marang Allah, Allah bakal nambah nikmatipun. Selawat salam mugi tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kita ingkang dados suri teladan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tengga-tengga syafaatipun wonten yaumul akhir mangke. Hadirin jamaah sekalian ingkang dipun rahmati Allah, kangge ngawiti majelis enjang menika kita bikak kanthi waosan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian ingkang dipun rahmati Allah, kita lajengaken kajian kita fikih al-baik. Namun saderengipun kula mutaken malih sebagai mukadimah bahaya riba. Ada bahaya yang besar, saya menika bahaya dunia termasuk mangke ngatos akhiratipun. Minimal Allah sebutaken wonten 5 ancaman, 5 hukuman saya menika di kehidupan dunia ngantos akhirat. Ingkang sepisan hukuman balasan Allah mangke wonten dunya. Nomor kalih hukuman nalika mangke wonten alam barzah. Kalih sampun kita bahas. Lajeng hukuman ingkang ketiga bagi pelaku riba, inggih menika hukuman ketika dibangkitkan dari alam kubur. Terus di alam kubur sudah mendapatkan siksa, ingkang kita aturaken kalomben, inggih menika ditempatkan di sungai darah nanah, berenang-renang di dalamnya, terus dijaga malaikat di tepinya, ketika minggir dijejali dengan batu. Ini siksa di alam kubur. Sementara siksa ketika dibangkitkan di alam kubur, Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah 275, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dibangkitkan melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Teman sekalian, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, artinya mereka pelaku riba ini tidak dibangkitkan dari alam kubur pada hari kiamat, melainkan mereka nanti dibangkitkan seperti orang yang kena penyakit ayan dan kerasukan setan.
mereka berdirinya tidak normal. Karena dulu di dunia mereka tidak normal sebagai pelaku makan riba. Dalam riwayat lain disebutkan dari Ibnu Abbas menyatakan waqala Ibnu Abbas akilur riba yub'asu yaumal qiyamati majnunan yukhnak. Ibnu Abbas mengatakan pemakan riba, pemakan hasil riba akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Ini gambaran balasan nanti setelah bangkit dari alam kubur. Lebih berat lagi, hukuman ancaman yang keempat, yakni hukuman ketika di padang mahsyar. Saged kita bayangke, Pak. Wonten padang mahsyar itu situasi yang sangat berat di matahari, di mana matahari didekatkan 3 mil. Semua manusia dalam keadaan telanjang. Lamanya di padang mahsyar pinten taun, Pak, teng padang mahsyar. Dipun riwayataken 50.000 tahun di padang mahsyar, Pak. 50.000 tahun hitungan akhirat. Padahal satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Lah nek 50.000 tahun ping 1000, Pak. Itu suwene teng padang mahsyar. Dalam menghadapi situasi yang berat, di situ menerima catatan, di situ ada mizan, di situ ada syafaat, di situ ada hisab. Nah, khusus pelaku riba ini jauh lebih berat. Mengapa? Sebab pas di padang mahsyar niku pelaku riba niki termasuk kelompok yang ditantang perang oleh Allah. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah 279. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas menjelaskan, yuqalu yaumal qiyamati la li'akilur riba khud silahaka lil harb. Besok di hari kiamat para pemakan riba akan dipanggil, khud silahaka, ambil senjatamu, lil harbi, untuk perang. Perang man siapa? Melawan Allah, Pak. Pas teng padang mahsyar yang situasi berat seberat itu justru ditantang perang Allah. Sakit kita bayangke, Pak. Nek menungso perang kalian Allah niku pripun? Kon ambil senjatane, Pak. Pedangmu jingun, tembakan jingunmu. Perang melawan Allah di padang mahsyar. Sakit kita bayangke, lah kok menungso perang lawan Allah, wis rasa dibayangke. Sing kita bayangke niku mboten bayangke yen Allah arep perang karo manungsa. Sing kita bayangke di saat sesulit itu kabeh tiyang njaluk ampunan Allah, minta syafaat, minta diringankan beratnya di padang mahsyar. Justru niki ditantang perang kalian Allah. Ini khusus pelaku riba. Beratnya ngatan, Pak. Ini bukan main-main ya, Pak. Riba ditantang perang oleh Allah. Bahkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas, pemakan riba ini termasuk pemberontak agama. Ketika mereka tidak bertaubat sampai akhir hayatnya, sudah jelas ditantang Allah perang.
Tapi kok berani enggak bertobat sampai matinya, mereka dianggap pemberontak agama. Bahkan Ali bin Thalib mengatakan mereka ditangkap, dibunuh. Orang yang bertahan di dunia riba. Faman kana muqiman 'ala riba, orang yang bertahan di dunia riba, la yanzihu anhu haqqa alaihi imal muslim. Ayyastabi'ah. Maka pemimpin orang yang bertahan di dunia riba tidak mau meninggalkannya sampai matinya. Maka pemimpin kaum muslimin memiliki hak untuk memaksanya bertaubat jika dia tinggalkan riba. Dia lepaskan. Jika tidak, masih kuat melakukan riba, maka dipenggal kepalanya. Tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 716. Ini beratnya hukuman pelaku riba, Pak. Dianggap pemberontak agama jika khilafah kuat, khilafah tegak, maka diperintahkan untuk bertaubat, dan jika tidak mau dipenggal, dibunuh. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, langsung malih ada satu kisah di masa Imam Malik dengan perkara riba. Ada kisah begini, Pak. Ada seseorang yang melihat orang mabuk. Kemudian dalam keadaan mabuk berat, dia siramkan khamr itu ke rambutnya. Sambil dia menggapai bulan-bulan, kemari tak pegang. Melihat seperti ini, orang ini mengatakan, imra'ati talikun, istriku tertalak. In kana yadkhulu jawfa bani Adam asyaddu minal khamr. Istriku tertalak jika ada benda yang masuk ke perut anak Adam, manusia, yang lebih jelek daripada khamr. Begini Pak maksudnya, Pak. Ini namanya talak bersyarat, Pak. Talak bersyarat itu kalau terlaksana berarti istrinya benar-benar tertalak. Contoh, Pak, jenengan rame karo garwa. Terus istri arep mulih pure. Nah, terus jenengan ngomong, itu kok dikandani ngeyel. Nek kowe mulih tenan tak pegat. Nah, namanya talak bersyarat, Pak. Nek garwane ra sida mulih nang ngene mboke, turu nang kamar, niku mboten jatuh talak. Tapi kok nekat mulih, Pak, maka jatuh talak satu. Nah, ini namanya talak bersyarat. Saged dipahami nggih, Pak? Kulino ngomong ngoten kali istri. Nek ngomong hati-hati ya, malah masalah talak. Jadi sekali jatuh talak satu berarti sudah tidak menjadi suami istri. Besar untuk turu bareng lho Pak, nek nganti ngomong niku. Nah, ngene iki ngaten, tiyang menika mengatakan imraati talikun, istriku tertalak jika ada benda yang masuk ke perut manusia yang lebih jelek daripada khamr. Berarti nek dia berkeyakinan khamr ngerine kok ngono lho. Wong mendem nganti bingung, nganti judeg, disiram rambutnya nganggo khamr, jek kaya wong gila, deleming. Nah, ngono kok Indonesia dilegalke nggih, Pak nggih. Parah nggih, sing legalke luwih nemen timbang sing mendem.
Lah niki roh nganti gumun kok nganti lho istriku tak tegat. Nek nganti enek omben liya, makanan liya sing luwih elek timbang khamr. Dia berkeyakinan bahwa ada makanan minuman yang tidak ada yang lebih jelek daripada khamr. Paling elek khamr. Bareng ngoten niku matur kalian Imam Malik. Wahai Imam Malik, kula sampun ngomong yen bojoku tertalak mergo aku roh wong mendem, elek dianget, deleming, rambuté grujuk khamr, istriku tertalak yen enek minuman sanes, makanan sanes sing luwih elek timbang khamr. Dan mendapatkan pengaduan seperti itu, Imam Malik mengatakan irji hatta anzuru fi mas'alatika. Mulai yose, bali yose aku ra iso aku jawab. Imam Malik ikhlas ngoten lho, Pak. Dadi ora sekedar jawab. Mulai yose aku iso jawab aku. Tak sinaune sik, tak pelajari sik. Nah, bareng wis beberapa hari padhok meneh. Terus takok neh, "Wahai Imam Malik, pripun jawabanipun? Bojoku sida tertalak mboten?" Nah, maka Imam Malik menjawab, "Sesungguhnya istrimu tertalak. Imra'ata talikun." Istrimu tertalak. Berarti kowe wis pegatan karo bojomu. Setelah saya pelajari, saya buka-buka Quran, sunnah Rasulullah, dan aku tidak menjumpai ada barang yang lebih buruk, barang yang lebih haram daripada riba. Karena Allah mengumumkan perang orang yang menentang riba. Berarti khamr itu dibandingkan riba, hasil riba lebih buruk hasil riba. Maka karena dia sudah bersumpah tadi, yen enek makanan lain, minuman yang lain yang lebih buruk dari khamr, maka istri saya tertalak. Nah, berarti pegatan, Pak. Gara-gara ngomong niku pegatan tenan. Tertalak, jatuh talak satu. Nek men khawatir, Pak. Dadi nek nembe jatuh talak satu niki sih gampil nek arep balen kan ngaten nggih. Pripun carane? Pernah ngomong bojone ngoten dereng, Pak? Tak pegat lho, ngoten pernah dereng? Tak uleh kene mbokmu lho. Lah nek jatuh talak satu niki, Pak, cek rodok gampang. Nek Imam Syafi'i ngendikake nek pengen balen terus ngundang tanggane. Pak D, sore nanggon aku sedelok ya, wong loro tok. Ngopo ya wedangan? Wis awor. Lah ngopo dengaren njaluk wedangan bareng-bareng ngeten di bojoku mau tak pegat. Niki seksanana Bali ya Bu ya. Niku pun dadi bojone neh, Pak. Gampil to nggih. Aja nganti kliwat 3 kali suci. Nek wis kliwat petang sasi, bar dipegat, ngomong pegat, bojone mulih, purik, kok randang diparani kliwat petang sasi, berarti harus nikah ulang. Yo nganggo seksi, yo nganggo mahar meneh. Nah niki maksud teng mriki. Terus ada minuman, ada makanan yang lebih buruk dari khamr menurut Imam Malik, yaitu pemakan riba. Hasil dari riba itu lebih buruk, lebih jelek daripada khamr. Jadi hati-hati Bapak Ibu sama sekalian ingkang dipun rahmati Allah. Niki sementara ancaman dari Allah lebih sekawan. Kita lajengaken pembahasan kita tentang fikih al-bai' khusus jual beli ribawi yang kita bahas. Hari ini kita akan membahas riba di dalam mudharabah. Riba di dalam mudharabah. Hukum aslinya sebenarnya
bahwa mudharabah itu disyariatkan dalam Islam, dibolehkan dalam Islam. Bahkan pernah terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah sendiri pernah melakukan transaksi riba ketika belum menjadi Rasul. yakni beliau berdagang, yang memberi modal adalah Khadijah. Khadijah memberikan modal, kemudian Rasulullah menggunakan modal uang itu untuk berdagang, kemudian hasilnya dibagi bersama Khadijah sebelum menjadi istrinya. Ini salah satu contoh mudharabah ini pernah dilaksanakan Rasulullah. Juga pernah dilaksanakan oleh putra Umar bin Khattab, Abdullah dan Ubaidillah. Niku putranipun Umar bin Khattab pernah keluar bersama pasukan di Irak. Setelah selesai ingin kembali ke Madinah, mampir ke salah seorang sahabat Rasulullah, sahabatnya ayahnya, yakni Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abdullah dan Ubaidillah, kamu ingin ke Madinah, saya titip, ini ada uang Baitul Mal, tolong sampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tapi sementara kamu di perjalanan, silahkan kamu gunakan uang ini. Kamu bisa belanja di Irak, kemudian nanti kamu jual di Madinah. Nah, uang pangkalnya kamu kembalikan ke Khalifah Umar dan hasilnya bisa kau ambil. Yang penting uang ini utuh nanti sampai ke Umar. Nah, maka dibelanjakan di Irak, kemudian dijual di Madinah. Berarti ada keuntungan. Sampai di Madinah diserahkan ke bapaknya, wahai ayah, ini ada titipan dari Gubernur Basrah Abu Musa al-Asy'ari. Ini uang yang dititipkan, ini hasil yang saya gunakan untuk berdagang. Umar enggak mau. Kabeh kene, ya modale ya hasile. Akhirnya disengketa. Kemudian datang salah seorang sahabat yang lain yang memberikan usulan agar mudharabah sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah. Akhirnya disepakati, modalnya diserahkan ke Umar sebagai Baitul Mal, hasilnya, keuntungannya itu dibagi dua. Nah, ini salah satu contoh bentuk mudharabah. Sekali lagi mudharabah itu dibenarkan, disyariatkan dalam Islam. Nah, dengan ketentuan yang benar. Di antaranya syarat-syarat mudharabah itu satu, agar tidak ada riba nanti di dalamnya. Satu, modal berbentuk uang. Jadi tidak benar jika modal itu berbentuk emas batangan, perhiasan, barang dagangan, apalagi piutang. Itu enggak boleh karena nanti tidak ada kejelasan dalam pembagian. Jadi modalnya harus jelas berapa, nanti bagi hasilnya biar jelas. Dua, jumlah modal diketahui. Ini untuk mengetahui tadi. Jadi bentuknya harus uang sehingga modalnya bisa diketahui. Dan nanti hasilnya berapa bisa diketahui. Nah, yang ketiga, pembagian keuntungan antara mudharib, antara pemodal yang pelaksana dan pemilik modal. Ini dijelaskan di depan porsinya berapa, setengahnya atau sepertiganya, atau mungkin 70 banding 30 atau 50 banding 50. Ini yang ditentukan di depan dan ini dibenarkan, dibolehkan dalam syariat. Nah, yang kita bahas hari ini yang ribawi, Pak. Jadi dalam akad mudharabah yang dibenarkan itu adalah bagi hasil, bagi keuntungan.
maka bisa menjadi ribawi kalau tidak bagi keuntungan tapi bagi modal. Nah, ini yang menjadi ribawi, Pak. Jadi transaksi mudharabah yang ada ribanya itu ketika sharing profit, pembagian hasilnya berdasarkan modal, bukan berdasarkan hasil, bukan berdasarkan keuntungan, tapi berdasarkan modal. Nyun ngapunten, ini ternyata yang banyak terjadi di koperasi, termasuk di BMT, Pak. Sebab saya ngalami sendiri. Dulu ketika sebelum saya paham materi ini, saya dititipi ibu saya uang waktu itu 30 juta. Saya simpan di BMT. Nah, BMT memberikan pilihan. Ini nyimpan biasa atau mudharabah. Mudharabahnya semacam deposito setahun atau setengah tahun. Kalau setengah tahun nanti bagi hasilnya jenengan 0,5%. Kalau setahun bagi hasilnya 1%. Jadi nek jenengan titip uang, titip untuk mudharabah, nanti saya kelola 1 tahun 30 juta, nanti bagi hasil jenengan berapa, Pak? 1%-nya 300.000. Tiap bulan dapat 300.000. Tidak berkurang, tidak lebih. Pokoknya anjek begitu terus. Walaupun pihak BMT bangkrut rugi, bulan itu rabadi, ya tetap ngekei 300.000. Inilah riba, Pak. Sebab Rasulullah pernah bersabda, "Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahahu an ribhin ma lam yutman." Oh, Nabi SAW melarangnya untuk mengambil keuntungan tanpa menanggung kerugian. Ibnu Mudhir juga mengatakan, ulama yang saya ketahui sepakat bahwa mudharabah menjadi batal ketika salah satu atau keduanya mempersyaratkan mendapatkan pembagian hasil tertentu. Nah, ini yang tidak dibenarkan dan masuk ribawi. Kalau pembagiannya itu berdasarkan modal. Jadi nek modalnya 100 juta, bagianmu 1% berarti 1 juta setiap bulan. Nah, ini yang tidak dibenarkan, Pak. Mudharabah yang benar itu adalah bagi hasil. Berarti tidak jelas sok entuk hasil oke, sok ora entuk, sok rugi materan, Pak. Rugi pemodal ini ikut menanggung. Inilah mudharabah, Pak. Dan insyaallah lebih adil di dalam Islam. Keduanya tidak terzalimi. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, termasuk meleh mudharabah yang ada kedzaliman, itu contoh mantan, Pak. Kalau paring modal datang Pak Wandi untuk garap sawah. Nah, ditentukan bukan bagian persenan tadi, Pak. Nek yang benar Pak Wanti niki tak kai modal nggih garap sawah. Maka bagiannya jenengan sing ngopeni 70%, aku sing modal 30%. Nah, itu benar. Berarti nek badi oke, Pak Wanti itu oke. Nek ora badi ya padha ra entuke. Nek rugi, saya yang nanggung malahan. Tapi kalau akadnya dirubah, Pak Wanti tak kayak modal garap sawah. Engko bagianmu Pak Wanti jenengan kedokan sing isor, sak kedok. Aku sak kedok sing dhuwur. Boleh enggak, Pak?
Itu gak boleh. Ada kedzaliman. Ya kok sing banjir sing kedoan ngisor Pak Wanti boncos. Nah, ini gak adil. Nah, ini gak boleh yang cara seperti ini. Apa enak sing modal njaluk dhuwur, ora banjiran, malah utuh panen. Bisa sing Pak Wanti sing garap tele-tele ra sida entuk apa-apa. Nah, niki dolim, Pak, gak boleh dalam Islam. Paran boleh, tadi pembagian ditentukan di depan jangan mati 50% Pak Wanti, kula 50%, boleh. Tapi kalau ditentukan tadi jenengan sing kedokan ngisor, Pak, aku sing kedokan dhuwur. Nah, delalah kok banjir ngisor kuwi kelep terus. Ora sida panen blas. Dhuwur panen boncos garap. Kos ora entuk apa-apa sing modal wah entuk apa-apa. Nah, ini enggak boleh. Contoh lagi. Modali sapi. Lo modali Pak Wanti sapi. 20 juta Pak Wanti niki dikelola. Nah, tekoke sing wedok. Dengan ketentuan ngeten Pak Wanti, mengke nek mana pisanan bagi aku. Mana kedua bagian Pak Wandi. Boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Nah, ini dolim. Lah nama anak pertama ya bagi aku. Nama anak kedua ya nek mana nek pegatan. Orang melajer, ya kojur yang kedua. Nah, cara ini enggak boleh, termasuk kedzaliman di dalam mudharabah. Ini ilmu Pak, cadas pindah malih mudharabah itu disyariatkan selama benar sesuai syariat. Tapi bisa jadi mudharabah itu menjadi riba, menjadi dolim yang diharamkan kalau dengan cara tadi. Satu, pembagian hasil berdasarkan modal. Dua, pembagiannya ditentukan di depan tadi. Nah, sing modal sawah ngisor, sing garap sawah kedak dhuwur, ini enggak boleh. Atau yang contoh kedua, sapi tadi. Mana pertama bagi aku, nek mana kedua bagian Pak Wanti, ya ini yang tidak dibenarkan dalam mudharabah. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini sekitar dosa riba di dalam transaksi mudharabah. Sudah malih niki biasane sing rati santer wonten BMT, Pak. Sistem niki. Tapi nggih niku biasane ditentukan di depan. Benten yang diaturaken Mas Muri Kolomben yen Arafah benten, Pak. Arafah niku bagi hasilnya BMT Arafah Solo. Bagi hasilnya tiap bulan niku didameke bor besar. Nah, tiap akhir bulan. Nah, terus berubah terus. Sok akeh, sok sithik, sok gak entuk ngoten bagi hasilnya. Jadi berdasarkan hasil. Nek pihak BMT mengelola 1 bulan ki batin akeh, ya entuke akeh. Sithik ya sithik. Maka sama sekalian niki sebagai sebagian dari syariat Islam, insyaallah nek kita berusaha untuk menegakkan menghidupkan syariat Rasul berkah. Atau sing yang kita aturaken kelomben kula sing ngalami piyambak riyin nalika sih rada ndedit jaman riyin kula mudharabah kalian kanca sing saniki di pabrik herbal niku. Terus kula saged damel omah lantai 2 tanpa ngetokke dit, Pak. Dadi bagi hasilé niku wis iso dadi omah. Omahe rampung, transaksine jatuh tempone habis, tur usahane bangkrut. DT dibalikke penuh. Terus wis entuk omah ning bali DT bali utuh. Niki mudharabah, Pak. Insyaallah berkah. Ngaten saged kita aturaken. Mungkin nonton bontang letaken. Irwan
mudharabah itu sebenarnya bentuk kerjasama. Ya. Nek kita kaji secara urut panjang, mudharabah diambil dari kata ad-darbu fil ard yang berarti bepergian di muka bumi untuk berdagang. Dinamakan juga qirat. Qirat berarti potongan karena pemilik harta memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan memotong sebagian dari keuntungan. Selain itu mudharabah kadang juga disebut muamalah. Atas mudharabah niku artinya ngoten. Atas bepergian di muka bumi untuk berdagang, mengambil bagian keuntungan dari perdagangan. Mudharabah niku ngoten. Dua kata. Kerjasama. Dua kata kerja sama. Langgih, kerjasama bagi hasil. Pemodal dan pelaksana. Kalau modali 100 juta, jenengan sing ngusahake, Pak. Engko bagi hasil, bukan bagi modal. Nek badhe rugi sing modal lah, Pak. Dalam mudharabah itu nek rugi sing nanggung sing modal monteran. Jadi pekerjaane gak nanggung modal. Umpamane garap sawah kok bangkrut mergo banjir. Niku sing pekerja tidak menanggung kerugian. Sing nanggung kerugian pemodal dalam mudharabah. Boten kita aturaken lengkap sebab terlalu panjang mungkin sistem mudharabah ini. Termasuk biaya hidup mudharib yang pekerja ini tidak boleh diambilkan dari situ. Nek dijengkel kono entek. Ora sida dindum malahan kan ngaten. Khusus biaya sirkulasi perdagangan itu yang dikeluarkan, ora sak biaya hidupe, biaya ngontrake barang, biaya jajane bojone barang kita teng mriku ya ora sida dindum. Cekap niki Bapak Ibu sekalian, mugi saged kita pahami lan minimal saged dados pangertosan kita. Lan minimal melih boten nolak, Pak. Nggih. Sing bahaya niku nek niku jelas-jelas haram nolak. Nek cara gak cocok, umpamine wah gak cocok aku. Abot imen. Lah, sementara gak cocok sik, Pak. Ning aja ditolak. Sebab nek sampai menolak sesuatu yang jelas-jelas haram itu bisa kafir. Tapi nek urung iso nglakoni aku. Lah iki lagi dosa besar. Yang penting boten nolak kalau jelas-jelas itu haram. Cukup. Sekian kita akhiri dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.